Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Al-Fath. Terakhir kita 25, 26, 24 ya, 24, 25, 26 ya. Ya, kemarin itu ada pembahasan masalah yang batni Makkah ya. Jadi kita ulangi lagi Bapak ya biar jelas. Allah berfirman sini, wa huwallazi kaffaydiyahum 'ankum wa idiyakum 'anhum bi batni Makkah mim ba'di an adfarakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dialah Allah yang telah menahan tangan mereka dari kalian dan menahan tangan kalian dari mereka di batni Makkah setelah Allah memenangkan kalian atas mereka. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi dialah Allah yang telah menahan tangan mereka dari kalian. Menahan tangan mereka, tangan siapa? Musyrikin Mekah, musyrikin Quraisy ya. Allah menahan orang-orang musyrikin Quraisy dari kalian, artinya mencegah mereka menyerang kalian, menghabisi kalian. Wa aidiyakum anhum, dan juga menahan tangan kalian dari mereka. Maksudnya tangan kalian, tangan para sahabat ya, kaum muslimin yang bersama Rasulullah, menahan tangan kaum muslimin ketika itu untuk memerangi mereka di batni Makkah. Di batni Makkah. Nah, di situ terjemahnya apa? Kalau Quran terjemah di tengah kota Mekah ya. Apa? Nggak ada kata tengahnya. Hah? Oh, itu tengah kota Mekah. Ya, tengah kota Mekah ya. Nah, ini Bapak, di sini Bapak perlu kita ketahui, batni Makkah, para ulama ketika menafsirkan ayat ini mereka memiliki dua pendapat. Ada yang menyatakan ayat ini berbicara tentang penaklukan kota Mekah. Dalilnya apa? Batni Makkah katanya. Dialah yang menahan kalian, tangan kalian dari mereka, tangan mereka dari kalian, dan menahan tangan kalian dari mereka di batni Makkah. Batni ini diartikan, batn artinya perut Mekah, maksudnya di tengah kota Mekah. Nah, ini pendapat sebagian mufassirin, ahli tafsir. Tapi jumhur mufassirin, mayoritas ahli tafsir, menafsirkan batni Makkah ini Hudaybiyah. Dialah Allah yang menahan tangan mereka, tangan orang musyrik untuk menghabisi kalian, dan menahan tangan kalian kaum muslimin untuk memerangi mereka di batni Makkah, maksudnya di Hudaybiyah. Ini pendapat mayoritas ulama ahli tafsir ya. Artinya ada dua pendapat Bapak ya. Ada yang berpendapat penaklukan kota Mekah, batni Makkah artinya apa? Di tengah-tengah kota Mekah. Dan ada yang menafsirkan batni Makkah maksudnya itu adalah Hudaybiyah. Kenapa Hudaybiyah disebut batni Makkah? Batni di sini Bapak, memang asalnya dalam bahasa Arab batni itu ya perut, artinya sesuatu yang ada di tengah. Wasat. Batni itu misalnya batni Siberut, tengah-tengah Siberut, di tengah. Berarti batni itu bisa artinya di tengah kota Mekah. Tapi batn juga bisa diartikan tempat yang bukan di tengah, tapi di pinggiran dan ke bawah. Bisa kayak lembah gitu.
Jadi batn itu bisa maknanya tengah, bisa maknanya pinggiran, nggak mesti tengah. Walaupun asalnya batn perut itu di tengah, ya nggak? Ini kan contohnya kita nih. Perut kan sini kan? Perut kita kan di tengah kan, antara bawah dan atas kan? Nah memang asalnya begitu, tapi kadang kata batn nggak mesti menunjukkan itu. Bisa jadi menunjukkan makna pinggiran daerah yang landai. Kalau yang tinggi seperti puncak namanya dhahar. Dhahar itu ini, kalau kita punggung. Nah kalau batn itu yang landai istilahnya ya. Nah itu. Nah jadi kalau mayoritas ulama ahli tafsir menafsirkan batni Makkah itu Hudaybiyah. Artinya bukan kota Mekahnya, tapi pinggiran Mekah. Karena Hudaybiyah Bapak itu dekat dengan kota Mekah. Bahkan sebagian daerah Hudaybiyah ini masuk ke Mekah. Jadi kalau kita berkunjung ke Hudaybiyah, sebagian di luar kota Mekah, sebagian masuk kota Mekah, termasuk tanah suci. Nah ini, jadi sebagian mayoritas ulama tafsir menafsirkan maksud batni Makkah itu Hudaybiyah. Dan inilah pendapat yang kuat, Allahu a'lam, kuat ya, lebih kuat dibandingkan pendapat pertama. Kenapa saya katakan pendapat yang menyatakan batni Makkah itu Hudaybiyah lebih kuat pendapatnya? Karena saya mau tanya Bapak, kalau memang kita ngikuti pendapat sebagian ulama ahli tafsir, maksudnya penaklukan kota Mekah, dialah Allah, tadi kan artinya itu ya, dialah Allah yang menahan tangan orang-orang musyrik untuk menyerang Muslim, ya kan? Lalu menahan tangan kaum muslimin untuk menyerang orang musyrik setelah Allah memenangkan kalian menghadapi mereka. Memenangkan siapa? Kaum muslimin atas kaum muslimin di tengah kota Mekah. Misalkan kita terjemahkan di tengah kota Mekah. Saya mau nanya, dalam penaklukan kota Mekah, kalau kita terjemahkan tadi batni Makkah artinya tengah kota Mekah, saya mau nanya, dalam penaklukan kota Mekah, apakah terjadi pertempuran di tengah kota Mekah? Yang sudah pernah belajar sejarah mungkin tahu, ada nggak terjadi pertempuran? Nggak ada kan? Seandainya memang maksud ayat tadi itu maksudnya Mekah, penaklukan kota Mekah, kita sudah belajar sejarah, ketika Nabi masuk kota Mekah nggak ada perlawanan di dalamnya. Mana? Di luar. Yang dihabisi oleh Khalid bin Walid di luar, bukan di tengah kota Mekah. Ini kan kalau kita terjemahkan yang mana? Kalau maksudnya yang dieksekusi ya ada sebagian orang musyrik yang dieksekusi mati ya, tapi nggak ada perlawanan, nggak ada perang dalam arti yang begini berkecamuk tengah kota, nggak ada. Iya. Ya, kalau ini mungkin karena kita ya, karena disuruh ditahan oleh Allah tadi itu tangan kaum muslimin itu, makanya enggak, kan ayatnya Allah menahan tangan orang musyrik, menahan tangan orang muslim setelah Allah memenangkan kaum muslimin melawan orang musyrik di tengah kota Mekah. Kalau kita terjemahkan maksudnya penaklukan kota Mekah di tengah kota Mekah, kita sudah belajar sejarah, nggak ada peperangan di tengah kota Mekah. Ya tidak? Iya. Nggak ada. Yang ada di luar kota Mekah, ketika Khalid bin Walid ditugaskan oleh Rasulullah untuk masuk ke Mekah, sempat menghadapi perlawanan, tapi kecil itu juga. Perlawanan nggak berarti, mudah dihabisi oleh Khalid bin Walid. Jadi, itu yang 80 orang itu terjadi perang. Setelah itu kan ditangkap. Iya. Iya. Iya, hanya dihabisi. Terjadi nggak terjadi peperang, artinya ketika yang waktu di Hudaybiyah itu memang udah mau perang, tapi berhasil didahului mereka. Beda dengan di Mekah, di tengah kota Mekah nggak ada. Kalau memasuki kota Mekah memang ada. Khalid bin Walid sempat menghadapi beberapa kelompok yang berusaha untuk menyerang, lalu dihabisi oleh Khalid bin Walid. Tapi kalau maksudnya di tengah kota Mekah nggak ada riwayat yang menyebutkan para sahabat ketika itu perang atau menangkap orang yang ada di kota Mekah. Dalam artian dia mau perang lalu tangkap, nggak ada. Adanya di Hudaybiyah. Ya kita bisa tahu bahwa ini lewat asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat membuat kita bisa memahami ayat.
Artinya kalau misalkan ada suatu ayat, maknanya bisa kesini sini, supaya kita tahu mana yang benar, kita bisa lihat sebab turunnya ayat. Karena asbabun nuzulnya menyebutkan demikian. Jadi Rasulullah ketika sedang di Hudaybiyah ada 80 orang, ini sebagian disebutkan oleh Imam Al-Mahalli. Jadi 80 orang ini udah mengepung perkemahan Rasulullah, nyerang, lalu udah berhasil digagalkan. Nah, setelah digagalkan, udah dikuasai kan, lalu dilepaskan, dimaafkan, lalu dibebaskan. Nah, ini Bapak ya. Jadi ada dua pendapat, ada yang menyatakan penaklukan kota Mekah, batni Mekahnya tengah kota Mekah, dan ada yang menyatakan batni Mekah artinya pinggiran Mekah, karena Hudaybiyah adanya di pinggiran kota Mekah. Sebagian masuk kota Mekah, sebagian di luar kota Mekah. Sebagian masuk tanah suci, sebagian lagi di luar tanah suci. Nah itu Bapak ya, ada dua pendapat dalam hal ini. Kalau saya condong pendapat mayoritas ulama ahli tafsir, maksud batni Makkah yaitu Hudaybiyah. Terus bagaimana tadi cara menjawab batni itu artinya tengah? Ya kita bisa jawab dengan pertama, batni tidak mesti menunjukkan tengah, bisa juga artinya pinggiran kota Mekah. Ini pertama. Kedua, para ulama ahli tafsir yang menafsirkan tadi Hudaybiyah, kata mereka, kalaupun kita tafsirkan kota Mekah, maksudnya begini, ketika kaum muslimin di Hudaybiyah, kan mereka nginap situ kan, lalu 80 orang ini kan, yang dari musyrikin Mekah ingin menyerang kan, lalu ditangkap, lalu dibebaskan, sehingga akhirnya mereka masuk ke kota Mekah. Nah ini, jadi kata para ulama, kalaupun batni Mekah ini tengah kota Mekah, artinya bukan berarti berjibakunya di kota Mekah, di Hudaybiyah. Nah setelah di Hudaybiyah mereka ditangkap, lalu dilepaskan, mereka masuk ke kota Mekah. Iya tidak Bapak? Ya kan, yang 80 orang itu setelah ditangkap, dilepaskan, mereka kemana? Masuk kota Mekah. Nah itu. Dan inilah pendapat mayoritas ulama mufassirin ahli tafsir Bapak ya. Kalau lihat kita tadi Kenapa? Enggak, setelah itu kan Hudaybiyah, perjanjian sulh Hudaybiyah, disuruh balik lagi. Ada kalimat setelah Allah menandakan niat. Itulah makanya para ulama ada yang menafsirkan itu Fathu Mekah. Menandakan kan kita kan berdiri Fathu Mekah kan. Ya itu diantaranya. Betul. Mekah ditaklukkan. Iya. Ya memang ada yang menyatakan ini Fathu Mekah, tapi Allah alam pendapat yang lebih kuat saya perhatikan pendapatnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan pendapat Imam Al-Qurtubi, pendapat ini juga pendapat Imam Siddiq Hasan Khan dan beberapa ulama ahli tafsir, mereka menguatkan pendapat yang menyatakan itu adalah Hudaybiyah, bukan penaklukan kota Mekah. Iya, disebutkan dalam ayat dalam asbabun nuzulnya itu berbicara tentang Hudaybiyah. Nah itu Bapak ya, sekilas menyinggung masalah permasalahan sebelumnya. Jadi intinya ada dua pendapat, ada yang menyatakan ayat ini berbicara tentang Hudaybiyah dan ada yang berpendapat tentang penaklukan kota Mekah ya. Karena ada memang kalau dari kalimatnya ada kemungkinan ke sini ya. Ya ada. Tapi kalau kita melihat asbabun nuzulnya lebih kuat ke arah penaklukan Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Nah kita lanjut. Lalu itu ayat ke-24. Lalu Allah pada ayat setelahnya, humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadya ma'kufan ayyablugha mahillah. Merekalah orang-orang yang kafir dan telah menghalangi kalian dari Masjidil Haram dan menghalangi hadyu untuk sampai ke tempatnya. Merekalah orang-orang kafir, merekalah orang-orang yang kafir dan sudah menghalangi kalian dari Masjidil Haram. Siapa itu mereka itu? Musyrikin Mekah di sini ya, musyrikin Mekah. Jadi merekalah yang orang-orang yang kafir dan menghalangi kalian dari Masjidil Haram dan juga hewan hadyu untuk sampai ke tempatnya, yaitu ke tanah suci. Ya, jadi mereka kan menghalangi kaum muslimin untuk masuk ke Mekah, sehingga akhirnya apa? Nggak bisa melaksanakan umroh dan tidak bisa untuk menyembelih hewan hadyu ya.
Lalu Allah katakan, walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatul lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm. Ayatnya berhenti sampai sini ya, yang dibaca bisa sampai sini. Kalau bukan laki-laki yang beriman dan wanita-wanita beriman yang tidak engkau ketahui, kalian akan membunuh mereka, sehingga kalian pun mendapatkan dosa tanpa kalian ketahui, niscaya Allah tidak menahan kalian untuk menaklukkan itu. Nah ini, jadi kata Allah, kalau bukan laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman yang tidak kalian ketahui, maksudnya nih, di mana laki-laki beriman, wanita beriman di mana? Di Mekah, yang menyembunyikan keimanan mereka. Kalau bukan di situ ada laki-laki beriman, wanita beriman di Mekah yang tidak diketahui oleh Nabi, lalu kalian pun membunuh mereka, sehingga akhirnya kalian mendapatkan dosa tanpa kalian ketahui. Kalau seandainya tidak ada laki-laki dan ini, laki-laki beriman yang menyembunyikan keimanannya, tentu Allah izinkan kaum muslimin untuk menyerang kota Mekah. Nah ini Bapak ya, ini maksudnya, ini sudah kita bahaskan, kan? Jadi kenapa Allah tidak menyuruh kaum muslimin untuk menyerang kota Mekah? Di antaranya itu, karena di situ ada orang-orang beriman yang menyembunyikan keimanan mereka, laki-laki dan perempuan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa mereka menyembunyikan keimanan mereka? Kenapa kira-kira? Takut ancaman kaum muslimin. Nah, dan kita kemarin sudah membahas, kalau dalam kondisi demikian seorang boleh melakukan taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan keimanan, menampakkan yang berbeda dengan ini. Ini dalam rangka menjaga apa? Nyawa, melindungi nyawa. Nah itu diperbolehkan dalam keadaan darurat, bukan dalam segala keadaan. Ya, sebab orang-orang Syiah mewajibkan taqiyah, Bapak. Bukan menyunahkan, bukan menyatakan menganjurkan, tapi mewajibkan taqiyah sampai apa? Munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi yang katanya imam ke-12 yang hilang di masa kecilnya, lalu sembunyi dalam gua katanya, di lurang bawah tanah, nanti suatu saat akan keluar. Nah kalau Imam Mahdi ini udah keluar, sudah nggak ada lagi taqiyah. Orang Syiah udah menampakkan keyakinan mereka yang sesungguhnya. Makanya Bapak, kalau kita diskusi sama orang Syiah sulit, debat sama orang Syiah sulit, karena mereka berbelit-belit, nggak berani menampakkan keyakinan mereka. Mau diajak ngobrol A, nanti belok ke B, B, C, susah sekali, seperti belut, karena mereka nggak berani menampakkan keimanan mereka. Beda dengan sekte-sekte sesat lainnya, berani menampakkan. Khawarij menampakkan, Mu'tazilah menampakkan, Asy'ariyah menampakkan, Maturidiyah menampakkan, apalagi ingkar sunnah, para pengingkar sunnah, mereka pun menampakkan. Qur'aniyun istilahnya, itu mereka menampakkan. Tapi kalau orang Syiah nggak menampakkan keyakinan mereka, mereka sembunyikan, karena itu bagian dari apa? Agama mereka. Jadi dalam apa disebutkan dalam perkataan imam-imam mereka bahwa taqiyah itu termasuk bagian dari agama kami. Siapa yang tidak taqiyah, maka tidak ada agama baginya. Artinya taqiyah hukumnya wajib, Bapak ya. Iya. Iya, itulah Bapak ya. Beda dengan kita. Kalau kita Ahlussunnah boleh taqiyah di saat darurat. Kalau dalam keadaan tidak darurat, untuk apa taqiyah? Apa ya? Darurat artinya apa? Kita khawatir nyawa kita dihilangkan gitu loh. Terancam nyawa kita baru. Tapi kalau tidak dalam keadaan terancam, tampakkan kebenaran. Tidak usah dapat apa? Iya, kalau Ahlussunnah menyatakan boleh, bukan harus. Kalau Syiah harus, sampai munculnya Imam. Iya. Oh, boleh. Apakah seorang itu bagusnya taqiyah atau tidak, maksudnya gitu? Itu sama seperti pembahasan gini, bolehkah kita mengucapkan kata-kata
kafir kalau dalam keadaan pedang sudah di sini? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau imannya biasa. Tapi kalau tanya mana yang lebih afdol? Ya. Tidak ya? Yang afdol tidak usah mengucapkan. Artinya apa? Nyawanya melayang. Iya, melayang. Loh, kok bisa? Ya, kisahnya dua orang sahabat Nabi yang ditangkap oleh Musailamah al-Kadzab. Jadi kan Nabi masih hidup, sudah muncul Nabi palsu. Bayangkan, beliau masih hidup, sudah muncul Nabi palsu di daerah Yamamah, namanya Musailamah. Kaum muslimin ngasih gelar al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab artinya apa? Pendusta. Karena dia ngaku Nabi dalam keadaan Rasulullah masih hidup, bayangkan. Kalau Rasulullah sudah meninggal, ngaku Nabi, ini menunjukkan masih ini kan, masih artinya agak waras lah. Ini Rasulullah masih hidup, dia ngaku Nabi. Saya dengan Muhammad sama saja, sama-sama Rasul. Nah, dua orang sahabat ini tangkap oleh Musailamah al-Kadzab, lalu digiring di hadapan yang nangkap ini ya, anak buahnya, dibawa ke hadapan Musailamah. Lalu ditanya, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Ini nanya kepada siapa? Musailamah. Dua orang sahabat Nabi kan. Yang satu jawab, "Ya, asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Dilepaskan. Dibebaskan ya. Lalu yang kedua panggil, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Jawaban yang kedua apa? La, bahkan kadzdzab. Tidak, bahkan kamu ini pendusta. Apa yang langsung nah. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, adapun orang yang pertama dia mengambil rukhsah. Rukhsah artinya apa? Keringanan. Artinya Allah sudah memberikan keringanan untuk seseorang, bagi seorang untuk mengucapkan kata-kata kafir dalam keadaan apa? Darurat. Pedang udah di sini, tombak udah di sini, pistol udah di sini. Itu udah ada keringanan. Oleh Allah sudah memberikan keringanan ini dalam Al-Qur'an. Jadi kata Rasulullah, ada pun orang pertama yang dilepaskan oleh Musailamah, dia mengambil keringanan Allah. Fala tabi'ata alaih. Enggak ada celaan atas dirinya. Enggak ada konsekuensi apapun. Dimaafkan. Jelas apa ya? Wa amma tsani fa akhadha bil fadl fahani'an lah. Adapun orang kedua, dia mengambil yang lebih utama, maka selamatlah baginya. Artinya Bapak, kalau ditanya bolehkah kita mengucapkan kata kafir dalam keadaan darurat? Jawabannya boleh. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, sabar. Kalau masalah bolehnya boleh, tapi kalau ditanya mana yang lebih baik, sabar. Artinya tidak usah mengucapkan kata-kata kafir. Ya ini kembali kepada iman kita Bapak ya. Nggak bisa disamakan satu orang dengan orang lain. Yang sahabat yang kedua memang imannya kuat. Dia tahu resikonya. Dia menyatakan, kamu bukan Rasulullah, kami pendusta. Dia tahu resikonya apa? Nyawa melayang. Ya kita hargai. Ada pun orang pertama jangan kita cela juga. Karena Rasulullah saja tidak mencela dan menyelamatkan nyawa. Dan ini juga terjadi pada para sahabat lain seperti Ammar bin Yasir sampai disiksa oleh musyrikin Quraisy, dimasukkan ke dalam kepala yang diikat gini Bapak. Sediakan ember lalu dimasukkan. Disuruh apa? Murtad, mengucapkan kata-kata kufur mencela Muhammad SAW. Sampai puncaknya yang bikin dia nggak kuat lagi ketika dia diikat gini lalu dibakar di atas api unggun sampai meneteslah ininya apa? Ini kan kalau dibakar kan apa lemak ya? Lemak. Nah disitulah Ammar bin Yasir nggak tahan, akhirnya dia mengucapkan kata-kata yang mencela Nabi Muhammad SAW. Mencela, karena dia dipaksa gitu kan, dia kan udah nggak sadar lagi deh. Nah setelah itu dilepaskan oleh musyrikin Quraisy, karena kan tujuan mereka minta Ammar apa? Mencela Nabi Muhammad. Nah tapi setelah dilepaskan Ammar nangis. Dia merasa apa? Nyesal. Dia datang kepada Nabi. Nabi pun langsung turun wahyu dalam surat An-Nahl di ayat-ayat terakhir memberikan keringanan kepada orang yang terpaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur. Ya. Tapi dengan syarat iman tetap di hati, tetap kuat. Ya. Nah, itu Bapak ya.
Jadi pertanyaannya mana yang lebih utama? Tentu saja yang lebih utama sabar ya. Dan ini sekali lagi antar satu orang dan orang lain tidak bisa disamaratakan ya. Kita lanjut. Jadi di sini Allah nyatakan tadi mana? Kalau seandainya tidak ada orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan di kota Mekah yang menyembunyikan keimanan, tentu Allah menyuruh kaum muslimin untuk apa? Menyerang kota Mekah. Tapi karena di situ ada orang beriman yang menyembunyikan keimanan mereka dan kaum muslimin tidak mengenal mereka, ya. Maka karena itulah Allah tidak mengizinkan apa? Kaum muslimin untuk menyerang Mekah ketika itu. Lalu Allah katakan liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha, supaya Allah memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adaban alima. Kalau mereka berpisah, seandainya saja mereka berpisah, niscaya kami siksa orang-orang kafir di antara mereka dengan siksa yang pedih. Seandainya saja mereka berpisah, siapa mereka di sini? Orang beriman, berpisah dari orang kafir. Artinya membedakan diri. Oh, ini beriman ini. Nah, kalau memang kondisi seperti itu, kata Allah, niscaya kami menyiksa orang-orang kafir di antara mereka dengan siksa yang pedih. Artinya Allah mengizinkan kaum muslimin menyerang kota Mekah. Ini kalau jelas mana yang beriman, mana yang kafir. Tapi yang jadi masalah begini, Pak. Nggak jelas. Maka gimana nih? Mau dibunuh, khawatir salah sasaran. Sedangkan membunuh orang muslim itu bukan perkara yang remeh. Darah muslim itu sangat mahal. Makanya disebutkan Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawal dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Sungguh lenyapnya dunia ini. Apa isi dunia? Langit, bumi kan? Sungguh lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Sungguh lenyapnya dunia ini lebih ringan, masih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Satu orang, maka bagaimana kalau 2, 3, 4, 5, 6? Ya. Nah ini ya, inilah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sangat menghargai darah kaum muslimin. Ya, beda dengan Khawarij. Sebentar sikat, sebentar sikat. Sahabat yang sempat membunuh orang-orang kafir dan juga syahadat itu Usama. Ya Rasulullah marah. Rasulullah jelas marah ketika itu. Usama kenapa melakukan itu? Kalau Usama dia bukan berarti dia sengaja membunuh muslim, tapi dia menyangka orang ini pura-pura masuk Islam. Karena ketika itu kan kasusnya Usama bin Zaid bersama seorang Ansor mengepung seorang musyrik dalam perang nih Bapak ya. Beda dengan dalam kondisi ini, seorang ini muslim lagi diam lalu ini memang musyrik asalnya, dia lagi perang nih. Dalam perang, satu orang musyrik ini terdesak, dikepung oleh Usama bin Zaid dengan seorang pria Ansor. Nah, ketika dalam keadaan terdesak, orang Ansor udah siap-siap begini nih, menyabetkan pedang ya kan. Lalu Usama juga udah dengan tombaknya. Nah, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Tandanya apa? Orang Ansor pun nggak jadi. Tapi Usama tetap sampai meninggal. Nah, berita ini sampai ke telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi memanggil Usama lalu berkata, "Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah?" Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Apa jawaban Usama? Innama qala khaufan minas silah. Ya Rasulullah, dia tuh mengucapkan itu la ilaha illallah karena takut pedang. Gitu. Artinya Usama juga dia artinya apa ya? Dia bukan dalam artian benci dengan orang muslim, cuma dia rasa ini sepertinya keislamannya diragukan gitu. Nah, apa kata Rasul? Apalah syaqaqta an qalbi hatta ta'lam aqala amla? Apakah kau sudah merobek hatinya sehingga kau mendengarnya mengucapkannya jujur atau enggak? Jelas apa maksudnya? Apa kau sudah membelah dadanya lalu kau dengar, oh ini
dari hatinya, oh iya dia tulus nih, bukan pura-pura. Apakah engkau sudah membongkar hatinya, membongkar dadanya, sehingga engkau tahu dia itu ucapannya jujur atau tidak? Nah, akhirnya kata Usama, dia setelah Nabi begitu, dia katanya berharap seandainya saja saya baru masuk Islam ketika itu. Artinya apa? Kalau orang baru masuk Islam melakukan kesalahan, dimaafkan biasanya kan, tapi dia udah masuk Islam lama, melakukan itu rasanya malu luar biasa. Apalagi Rasulullah selalu setelah Usama mengatakan demikian, ngulang-ulang, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Famazala yukarriruha. Rasulullah terus menerus mengulang itu sehingga aku berharap aku baru masuk Islam ketika itu. Ini ucapan Usama bin Zaid. Artinya nggak boleh Bapak ya. Ada celaan Itu celaan itu Rasulullah sangat keras dalam itu sampai Usama merasa saya berharap ketika itu saya baru masuk Islam. Karena apa ya, saking kerasnya Rasulullah mengingkari Usama bin Zaid. Artinya Bapak, seseorang di dunia itu dinilai berdasarkan lahirnya. Kenapa bukan hatinya? Hati mana tahu kita. Kita nilai seorang soleh atau tidak bukan hatinya kan, hati kita nggak tahu kan. Kita nilai berdasarkan lahirnya. Kalau lahirnya dia sudah syahadat, rajin sholat, rajin ibadah, berpegang teguh pada sunnah, itulah saudara kita. Nah, tapi kalau lahirnya seorang buruk, melakukan syirik, bid'ah, maksiat, ya berarti kita katakan orangnya buruk. Jelas Bapak ya? Kita menilai berdasarkan lahir. Ya, ini kita berbicara masalah baik atau buruk, bukan surga neraka. Ingat, karena masalah surga neraka ini urusan Allah. Karena kita nggak tahu isi hati seorang kan. Bisa jadi seorang maksiat dalam hatinya hancur, dia menyesal, kita nggak tahu. Cuma kita istilahnya itu tidak menghalangi kita untuk menyatakan orang ini buruk. Ya, Bapak ya. Jadi kalau menyaksikan ada orang maksiat nih, kita katakan orang ini buruk, pelaku maksiat. Adapun dia surga atau neraka, saya nggak tahu, serahkan pada Allah. Tapi kita katakan orangnya buruk. Jelas ya? Jadi jangan sampai ada ucapan sebagian orang, yang penting kan hatinya baik. Kenapa kamu nggak pakai jilbab? Yang penting kan hati saya baik. Gimana tuh kalau ada orang ngomong gitu? Gimana cara bantahnya? Karena ada sebagian orang gitu. Kenapa kamu nggak nutup aurat? Yang penting kan hati ya saya baik. Gimana cara jawabnya nih? Ini syubhat zaman sekarang kayak gitu. Jawabannya, pertama, tahu dari mana hatimu baik. Nah itu. Karena kalau memang hatimu baik akan tampak pada lahirmu ya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim ketika menyebutkan wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah di jasad kita ada segumpal daging. Jika itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Dan kalau segumpal daging itu buruk, maka buruk pula seluruh anggota badannya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Artinya kalau memang hati seorang baik, akan tampak pada perilakunya, lahirnya. Dan kalau hati seorang buruk, akan nampak juga pada perilakunya. Nah, saya menanya, tidak nutup aurat, ini perilaku baik apa buruk? Berarti menunjukkan hatinya buruk ya Bapak ya. Itu bantahannya. Dan selain itu juga kita bantah juga yang namanya ini apa yang diperhatikan Allah bukan cuma ini tapi juga amalan. Karena disebutkan dalam hadis apa innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian, bentuk rupa kalian, apakah orangnya gagah atau tidak, tampan atau tidak, cantik atau enggak. Allah nggak melihat itu. Akan tapi Allah melihat hati kalian. Titik. Ada kelanjutannya dan perbuatan kalian. Nah, ini Bapak ya. Karena kalau cuma hati kalian, ini jadi dalilnya orang Murji'ah yang menyatakan iman itu cuma kenyataannya bukan cuma hati iman itu, tapi juga lisan dan anggota badan, Bapak ya. Kalau itu mana? Hati. Apa itu? Nah, itu kan, itu kabit namanya kalau dalam bahasa Arab. Qalbu itu ada yang terjemahan jantung juga. ya itulah itu ada terjadi
Ada yang tahu? Gimana Zab? Apa? Dada. Oh, jantung. Iya, jantung ya. Alhamdulillah qulubu ya'qiluna biha. Apakah mereka tidak punya hati yang mereka gunakan untuk berpikir? Berarti di mana sini? Allah a'lam ya. Tapi kalau maksudnya hati dalam artian orang Indonesia, hati itu namanya kabid. Dalam bahasa Arab namanya kabid. Yang hati itu hati sapi atau itu namanya kabid. Adapun qalb, ya Allah a'lam, apakah artinya jantung? Mungkin arah lebih dekatnya ke arah jantung. Atau satu yang abstrak. Kita nggak tahu apakah letaknya di sini atau di kepala. Tapi dalam Al-Quran Allah sebutkan apakah mereka tidak punya hati yang mereka gunakan untuk berpikir. Berarti kalau untuk berpikir di mana letaknya? Allah a'lam ya. Ya belum saya bahas apa ya. Nggak berani saya bicara. Itu memang ada kerincian, ada perbedaan pendapat di antara ulama masalah itu. Ya kita lanjut aja. Jadi itu ya, seandainya saja orang-orang beriman di kota Mekah yang menyembunyikan keimanan berpisah dari orang kafir, niscaya kami akan menyiksa mereka, orang-orang kafir di antara mereka dengan siksa yang pedih. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ketika orang-orang kafir menjadikan atau membuat kesombongan di dalam hati mereka, kesombongan jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Maka Allah pun menurunkan ketenangan kepada rasulnya dan orang-orang beriman. Wa alzamahum kalimat taqwa. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan mereka adalah orang yang paling pantas dan paling berhak atas kalimat tersebut. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ingatlah atau ketika orang-orang kafir menjadikan atau menanamkan di dalam hati mereka al-hamiyah. Al-hamiyah artinya kalau di situ apa Quran terjemah? Sombong ya. Di sini al-anafatu minasyai', merasa tinggi dari sesuatu. Berarti apa namanya? Sombong ya. Jadi ingatlah ketika orang-orang kafir menanamkan di dalam hati mereka kesombongan. Kesombongan apa? Hamiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Apa maksudnya? Wahya sadduhum an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu 'anil masjidil haram. Apa bentuk kesombongan mereka? Yaitu mereka menghalangi Nabi dan para sahabatnya dari Masjidil Haram. Ya tidak? Kan waktu itu kan Nabi sama para sahabat 1000 orang mau umroh di hadap. Betul? Ya kan? Ini salah satu bentuk kesombongan. Dan bentuk kesombongan mereka juga bahwa ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, ini disebutkan oleh para mufassirin ketika menafsirkan ayat ini, yaitu ketika perjanjian Hudaybiyah, Nabi kan nulis Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiba-tiba mereka adapun Rahman kami nggak kenal. Ya, tulis saja Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi mereka tolak nama Ar-Rahman. Nah, itu salah satu kesombongan. Lalu berikutnya, kesombongan berikutnya ketika Nabi SAW menyuruh Ali untuk menulis, tadi kan nulis Bismillah kan ditolak, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman ditolak. Setelah itu ini perjanjian yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Kata mereka, hapus tulisan Rasulullah. Seandainya dia benar-benar Rasulullah, tentu kami tidak akan memerangi dia dan para sahabatnya. Ditolak. Akhirnya apa Rasulullah? Ya sudah Ali, daripada nggak selesai perjanjian, udah tulis saja ini perjanjian yang ditetapkan oleh Muhammad putra Abdullah. Rasulullah ngalah demi apa? Demi apa? Demi kebaikan, Bapak ya. Jelas Bapak ya? Jadi orang-orang musyrik ketika itu sombong, menolak asma Allah Ar-Rahman, menolak nama status Nabi sebagai Rasul Allah. Lalu apa akibatnya? Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Ya. Maka Allah pun turunkan sakinah, ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman.
Seperti apa? Fasalahuhum ala an ya'udu min qabil wa lam yalhaqhum min al-hamiyyah ma lahiqal kuffar hatta yuqatiluhum. Maka kan tadi Allah memberikan ketenangan kepada Rasul dan orang-orang beriman. Itu apa? Sehingga akhirnya mereka pun melakukan perjanjian dengan orang musyrikin Mekah dengan ketentuan akan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga akhirnya apa? Mereka pun tidak merasakan kemarahan, kesombongan seperti yang terjadi pada orang kafir, sehingga akhirnya tidak jadi berperang memerangi mereka. Ya, jelas apa ya? Lalu Allah, kita selesaikan ya, tinggal sedikit lagi. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Maaf, ada yang lewat. Wa alzamahum kalimat taqwa, dan Allah pun mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Apa kalimat takwa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ini ya. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka adalah yang paling pantas dengan kalimat tersebut dan yang paling cocok dengan kalimat tersebut. Siapa mereka di sini? Orang-orang beriman ya. Jadi mereka lebih pantas untuk memegang kalimat tauhid tadi. Ya, dan mereka lah orang yang cocok dalam hal itu. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, mungkin cukup Bapak ya. Insyaallah faidah dari hadis ini akan kita faidah dari ayat-ayat tadi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.